Assalamualaikum Bunda. Pada video kali ini saya akan membuat cookies. Satu adonan kue menjadi 6 macam cookies untuk 1 kilogram tepung. Resep ini sangat fleksibel dan sangat cocok banget buat Bunda yang tidak mau ribet setiap harinya untuk mengadonnya. Bagi yang penasaran, simak terus ya videonya sampai selesai. Untuk bahannya kita persiapkan 1 kg tepung maizena 150 gram, margarin 700 gram, gula pasir 250 gram, kuning telur 5 butir, dan susu bubuk 3 sendok. Untuk gula halusnya, terlebih dahulu aku ayak dulu ya Bunda. Kemudian kita siapkan mixer dalam ukuran besar. Kemudian kita masukkan margarin 700 gram. Di sini aku menggunakan mentega Royal Crown 500 gram dicampur dengan margarin Blue Band 200 gram. Kemudian kita masukkan gula halus yang sudah diayak. Kemudian kita mix selama 1 menit. Kemudian kita masukkan 5 butir kuning telur. Kita masukkan satu persatu. Kita mix selama 1 menit. Jadi untuk total keseluruhannya jadi 2 menit ya. Lalu kita masukkan tepung susu, tepung maizena, kemudian kita tambahkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya kita bagi 2, kemudian kita kocok kembali agar semuanya tercampur dengan sempurna. Lalu kita masukkan sisanya. Untuk mencampurnya kita mix cuma sebentar saja. Lalu kita pindahkan ke plastik silikon. Di sini gunanya kita aduk kembali agar semua adonannya tercampur rata. Kemudian adonannya kita bagi menjadi 6 bagian. Lalu kita siapkan plastik wrapnya. Untuk setiap adonannya ditimbang lebih kurang 400 gram. Jadi adonannya kita bungkus satu persatu sehingga menjadi 6 bagian. Dan kita lakukan sampai adonannya selesai ya Bunda. Setelah selesai kemudian kita simpan ke dalam kulkas. Untuk adonan yang pertama, kita akan membuat kue nastar. Di sini saya menggunakan sendok takar ukuran 5 mili. Kemudian kita bentuk satu persatu. Seperti ini, kita lakukan sampai habis. Untuk adonan pertama dan kedua, cara membuatnya sama. Tekniknya sama. Kemudian kita bulatkan, lalu kita isi dengan selai nanas, kita bulatkan kembali.
Kemudian kita lakukan sampai adonannya habis. Adonannya kita bulatkan dengan menggunakan dua tangan seperti ini. Kemudian kita isi tengahnya dengan menggunakan selai nenas. Di sini selai nenasnya kita timbang 3 gram. Lalu kita lakukan sampai selesai. Setelah selesai, kita olesi dengan menggunakan kuning telur. Kuning telurnya kita campur dengan 1 sendok makan dan pewarna kuning. Kuning telurnya 3 butir. Kita olesi semuanya sampai selesai. Lalu di atasnya kita taburi dengan topping keju parut. Kita letak di atasnya, lakukan sampai selesai. Kemudian kita masukkan ke dalam oven, kita letakkan di rak tengah. Kita menggunakan api besar cenderung kecil, disesuaikan. Untuk yang kedua, teknik pembuatannya hampir sama dengan nastar yang pertama. Kalau yang kedua ini kita tidak menggunakan keju parut. Jadi kita nastarnya nastar polos tapi kinclong. Nastarnya kita bulat-bulatkan, lalu kita isi dengan selai nenas. Kita lakukan sampai adonannya selesai. Untuk proses pembakarannya, terlebih dahulu kita bakar, kemudian kita keluarkan, lalu kita dinginkan, kemudian kita oles dengan kuning telur. Agar hasilnya maksimal, lebih cantik dan lebih glowing, kita oles dengan kuning telur 2 kali. Setelah kita bakar selama 20 menit dengan menggunakan api besar cenderung kecil, kemudian kita bakar kembali selama lebih kurang 10 menit dengan menggunakan api sedang atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk yang ketiga, di sini aku akan membuat kue putri salju. Jadi adonannya kita giling dengan menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya bisa diatur ya sesuai dengan selera masing-masing. Lalu kita cetak dengan menggunakan cetakan putri salju. Cetakannya seperti bulan sabit. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Lalu kita oven dengan menggunakan api besar cenderung kecil. Kita letakkan di tengahnya. Kemudian kita bakar sampai matang. Lalu kita dinginkan. Kemudian setelah dingin kita kasih gula pasir, gula halus. Untuk yang keempat dan kelima itu toppingnya hampir sama, cuma bedanya di taburan. Ada yang menggunakan kacang gongseng sama sprinkle, tapi teknik pembuatannya ini seluruhnya sama, menggunakan cetakan sendok takar ukuran 5 mili, cuma beda hanya di topping saja. Kita bulatkan dengan menggunakan sendok takar, kita lakukan sampai selesai.
Lalu kita oven. Kemudian untuk toppingnya kita menggunakan coklat batang yang kita cairkan. Setelah kuenya matang, kita dinginkan. Kemudian kita masukkan ke dalam coklat cair. Di sini saya menggunakan paper cup mini. Lalu kita letakkan di dalam paper cup. Kemudian kita taburi di atasnya dengan taburan kacang sangrai. Kita lakukan sampai selesai. Jika sudah selesai, kemudian kita letakkan di dalam freezer atau ke dalam kulkas, lalu kita dinginkan kira-kira 5-7 menit tergantung kulkas masing-masing. Kemudian kita keluarkan. Tujuannya agar coklat yang kita lelehkan tadi membeku dan tidak mencair lagi. Seperti ini. Untuk kue yang kelima sama dengan yang keempat, kita masukkan ke dalam coklat cair, lalu kita letakkan di cup mini. Cuma beda di toppingnya. Di sini saya menggunakan sprinkle. Lakukan sampai adonannya habis. Untuk kue yang keenam, yaitu kue yang terakhir, sama saja proses pembuatan dan pembakarannya dengan kue nomor 1 sampai 4 yang kita bulatkan, tapi di sini kita tidak menggunakan isi. Toppingnya kita menggunakan gula halus. Di sini gula halusnya lebih kurang 50 gram. Kemudian kita campurkan dengan Milo bubuk. Milo kemasan, kemudian kita masukkan ke dalam taburan gula. Untuk hasil yang maksimal, kita lakukan sampai 2 kali. Untuk pemberian toppingnya, setelah proses pembakaran, terlebih dahulu kuenya kita dinginkan. Jadi kita celupkan ke dalam gula halusnya dalam keadaan yang sudah dingin. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Ini hasilnya ya Bunda. Dapatnya 6 toples, 6 macam varian. Ini sangat cocok bagi Bunda yang malas untuk mengadonnya tiap hari. Jadi sangat fleksibel. Terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bunda, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar Bunda menerima video terbaru dari